Shalom, puji Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan pada hari ini dalam Mazmur 84 ayat 5-8 dengan judul khotbah Mengikuti Jalan Tuhan. Mazmur 84 ayat 5-8. Saudara baca di rumah ayat ini, nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan mengikuti jalan Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus memberi teladan dalam perjalanan hidupnya. Nah, kalau kita berada di jalan Tuhan, ada kekuatan yang menyertai kita. Mengikuti jalan Tuhan di dalam hati kita. Nah, apa yang dimaksud dengan jalan Tuhan? Yaitu hendaklah pikiran dan perasaan kita sama seperti Kristus. Jadi pikiran dan perasaan itu sama seperti Kristus, itulah yang dimaksud dengan mengikuti jalan Tuhan. Nah, kenapa penting mengikuti jalan Tuhan? Yang pertama, kita lihat ayat 5, Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau, Selah. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang diam di dalam rumah Tuhan. Artinya di dalam jalan Tuhan. Jika saudara ingin bahagia, maka Tuhan kasih tahu kepada kita hari ini harus ada di jalan Tuhan. Nah, kenapa kita harus ada di jalan Tuhan? Karena di jalan Tuhan itulah kita menemukan kebahagiaan. Karena di jalan Tuhan itulah kita menemukan berkat-berkat Tuhan. Saudara, ketika orang diberkati Tuhan, maka ada sukacita, ada kebahagiaan. Tanpa berkat Tuhan, kita tidak beroleh apapun. Memang perjalanan hidup tidak selalu mulus. Ya, di tengah-tengah pandemi ini pasti ada tantangan, ada tekanan, ya, ada masalah, ada kesulitan, mungkin double porsi, mungkin juga triple porsi. Tapi justru itulah di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang susah, di tengah-tengah keadaan yang sukar, ya, di tengah-tengah pandemi ini, kita harus tetap berada di jalan Tuhan supaya saat kita menghadapi apapun, kita tetap bahagia. Kenapa? Karena kita mengikuti jalan Tuhan. Nah, di tengah-tengah pandemi ini, hendaklah pikiran, perasaan kita sama seperti Kristus. Karena dengan demikian kita memperoleh kebahagiaan. Dan saya percaya tidak ada orang yang tidak mau bahagia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang bahagia. Bagaimana kita memperoleh kebahagiaan? Hendaklah pikiran dan perasaan kita sama seperti Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 7. Ya, ayat 7. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Nah, ada kalimat di situ, melintasi lembah baka. Sudah pasti arti dari lembah baka ini bicara tentang kesulitan. Sudah pasti lembah baka ini berbicara tentang kesukaran, kesusahan. Ya, penuh duri, air mata. Tetapi ayat 7 ini mengatakan kepada kita, apabila melintasi lembah baka. Kalaupun sekarang saudara dalam keadaan susah, sukar, sulit, dengar baik-baik. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam ayat 7. Ya, di ayat 7b, maka orang yang ada di jalan Tuhan, berkat-berkat Tuhan menyelubunginya. Saudara, bagaimana caranya ada berkat Tuhan di tengah kesukaran? Bagaimana caranya ada berkat Tuhan di tengah kesulitan? Pikiran dan perasaan kita harus sama seperti Kristus. Ya, dikatakan di situ bahwa apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saya mau kasih tahu sama saudara, bagaimana di tengah kesulitan ada berkat. Tentunya di dalam setiap masalah yang kita hadapi, di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, kita perlu kekuatan Tuhan. Sehingga dengan kekuatan Tuhan itu,
kita bisa melewati lembah baka tersebut. Dengan kekuatan Tuhan kita bisa melalui kesulitan tersebut. Dengan kekuatan Tuhan kita bisa melewati kesusahan tersebut. Karena dengan kekuatan Tuhan kita mampu mengubah nasib kita. Mengubah penderitaan menjadi sorak-sorai. Ya. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, hanya dengan kekuatan Tuhan kita bisa merubah nasib kita. Dengan kekuatan Tuhan kita ada sukacita. Saudara buka Amsal 15 ayat 15. Di situ dikatakan begini. Hari orang kesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ya, kenapa saya selalu berulang-ulang tetap semangat, tetap semangat. Karena hanya orang yang semangat yang melihat dan menikmati berkat Tuhan. Ya, hanya orang yang semangat, hanya orang yang punya kebahagiaan, yang bersukacita senantiasa di hatinya, itulah yang menerima berkat. Hari ini lembah baka yang saudara hadapi, lembah baka yang saudara jalani, lembah baka yang saudara harus lalui, dengar baik-baik, hanya perlu kekuatan Tuhan yang menyertai saudara. Dengan kekuatan Tuhan saudara mampu menghadapi apapun. Dan saya percaya dengan kekuatan Tuhan saudara bahagia menghadapi apapun. Sebab hati yang penuh sukacita, dialah yang menerima berkat Tuhan. Ya, apa yang bisa merubah nasib manusia tersebut? Yaitu ketika dia memiliki kekuatan dari Tuhan. Ketika dia memiliki kekuatan dari Tuhan, percayalah, orang yang pikiran dan perasaannya sama seperti Kristus, maka kekuatan Tuhan ada di dalam hatinya. Dan kekuatan Tuhan itulah yang menghantar dia menerima berkat-berkat Tuhan. Dan dia bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang memperoleh kekuatan dari Tuhan menghadapi apapun. Amsal 15 ayat 15. Jangan lupa, kebahagiaan harus kita miliki di dalam hati kita. Karena kebahagiaan itulah yang membawa kita kepada berkat Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Orang yang berjalan dengan Tuhan, saya mau kasih tahu sama saudara ya, orang yang pikiran perasaannya sama seperti Kristus, orang yang pikiran dan perasaannya berjalan bersama dengan Tuhan, dengar baik-baik, maka tambah lama tambah kuat. Sekalipun di tengah pandemi seperti ini, memang ada rintangan, memang ada kesulitan. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya pasti makin lama makin kuat. Kehebatan seseorang yaitu ketika dia bisa bergantung kepada Tuhan. Dia kuat, dia cakap menghadapi apapun, tidak mengeluh, tidak bersungut, ya tidak putus asa. Ya, dia pasti kuat melakukan firman Tuhan. Dia pasti kuat menolong orang. Dia pasti kuat berbagi. Dia pasti kuat memberi. Kenapa? Karena pikiran dan perasaannya tidak sama seperti dunia ini. Ya, ketika seseorang memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, pasti hari-harinya ada kekuatan Tuhan untuk membuat dia bahagia, untuk membuat dia diberkati Tuhan, untuk membuat dia penuh sukacita. Nah, hari ini yang pertama, pikiran dan perasaan kita harus sama seperti Kristus. Yang kedua, ya, kita minta kekuatan Tuhan untuk kita melewati setiap lembah baka yang ada di depan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, orang yang di dalam Tuhan, orang yang pikiran dan perasaannya sama seperti Kristus, makin lama makin kuat karena dia tidak akan mengeluh. Dia tidak akan bersungut, dia tidak bosan. Ya, dia tidak jenuh. Ya, kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan yang menyertai dia. Dia bahagia walaupun ada pandemi, dia bahagia. Walaupun ada pandemi, ya, dia tetap sukacita karena dia tahu kekuatan dia dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Ya. Untuk itu pada hari ini mari, ya, bagaimana di tengah-tengah pandemi ini kita mengikut Tuhan. Saya percaya orang yang mengikut Tuhan pasti mengalami berbagai macam mujizat dan berkat-berkat Tuhan. Saudara ingin mengalami berkat Tuhan di tengah pandemi ini?
pikiran, perasaan harus sama seperti Kristus. Minta kekuatan dari Tuhan setiap detik untuk menghadapi setiap masalah yang saudara hadapi, sehingga saudara mampu bahagia, mampu bersuka cita, mampu memberi, mampu berbagi, mampu menolong orang lain. Dan yang ketiga, dengar baik-baik, semakin lama saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah kami tetap mengikut jalan kemanapun, apapun yang kami hadapi di depan kami. Kami tetap mengikut Engkau. Kami tidak meragukan Engkau. Karena kami tahu Engkau kekuatan kami menghadapi apapun. Engkau sumber kebahagiaan kami. Engkau yang memampukan kami untuk terus maju di dalam Engkau. Karena kami tahu bahwa pandemi ini tidak menyurutkan iman kami kepadamu. Untuk itu, biar kami tetap mengikuti Engkau, supaya pikiran dan perasaan kami sama seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang penuh berkat. Dan Tuhan menyediakan kebahagiaan bagi setiap kami yang selalu mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati firman Tuhan pada hari ini, supaya kami tidak keluar dari jalan, tapi kami tetap ada di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati negeri kami, kendalikan Indonesia ini Tuhan. Berkati pemimpin kami Bapak Jokowi, pejabat pusat daerah, para menteri TNI, Polri. Berikan hati yang takut akan Engkau. Kendalikan negeri ini Tuhan. Kami percaya negeri ini ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga persembahan yang kami kumpulkan. Engkau berkati persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan khusus kami. Kami bawa dengan hati yang penuh sukacita, penuh bahagia sesuai dengan firman. Dan kami bersyukur karenanya. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersyukur Engkau berkati kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya kekuatan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita menerima berkat dari Bapa di surga. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, orang-orang yang percaya dan mengasihinya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selalu sehat, semangat, cinta Tuhan. Saya percaya ketika kita mengikuti jalan Tuhan, maka kebahagiaan mengikuti kita. Berkat-berkat Tuhan mengikuti kita. Tuhan memberkati. Shalom.